Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan insyaallah kajian kita tentang kitab Ayyuhal Walad. Kitab yang syarat dengan inspirasi keilmuan yang luar biasa dalam pengembangan hati untuk menuju pribadi yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutan dari kitab Ayyuhal Walad ini yang masih di dalam muqaddimah. Karena durasi waktunya sedikit demi sedikit, maka penjelasannya pun pasti juga sedikit saja. Kurang mendalam maklum. Karena memang keilmuan saya masih kurang banyak untuk bisa menjelaskan kitab Ayyuhal Walad ini secara luas. Tapi bismillah, dengan semangat untuk ngaji, walaupun harus dengan online, insya Allah tetap akan berjuang, akan semangat dan menjadi motivasi bagi diri sendiri. Ya, seperti ini enak ya, direkam, nanti suatu saat saya akan mendengarkan sendiri dan saya sendiri akan mendapatkan ilmu sendiri dari video yang telah ada, sehingga bukan cuma saya seakan-akan lebih pintar daripada antum semua, bukan, tetapi diri ini pun juga sedang belajar kembali dan mengulas kembali apa yang dulu pernah dikaji bersama dengan guru saya atau bapak saya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala lan ngucap sapa Wahid, inni stuhuli ingsun iku qara'tu maca ingsun anwa'an ing pira-pira warna minan ulumi kang tetep saking pira-pira ilmu. Wa saraftu lan ngingoaken ingsun rayana umri ing utamane umur ingsun ala ta'allumiha ing atase melajari apa ulum pira-pira warna ilmu. Wa jam'iha lan ngumpulaken pira-pira ilmu wal ana lan ing dalem saiki yang bagi sayukjo li kedue ingsun apa an a'lama yento ngerti ingsun ai nau'iha utawi endi warnane pira-pira ilmu iku yanfa'uni manfaati apa ai ing ingsun godan ing dalem besok wa yu'annisuni lan gawe ayem apa ai ing ingsun fi qabri ing dalem kubur ingsun. Wa ayyuha lan utawi endi pira-pira ilmu iku la yanfa'uni ora manfaati apa ai ing ingsun hatta atsrukahu hingga ninggalake ingsun ing ai. Baik, sedikit berkata murid Imam Al-Ghazali tadi atau santri Imam Al-Ghazali yang luar biasa ini, yang sifat-sifatnya sedikit sudah dijelaskan pada part yang berikutnya. Sesungguhnya saya ini sudah mempelajari begitu banyak sekali warna ilmu, cabang ilmu, begitu banyak sekali yang dia pelajari. Dan dia itu sudah mencurahkan, saya sudah mencurahkan umur saya untuk belajar berbagai ilmu dan juga mengumpulkan ilmu-ilmu itu di dalam dirinya. Saatnya sekarang saya untuk fokus mengetahui mana ilmu yang bermanfaat di kemudian hari dan juga mana ilmu yang membuat saya itu merasa nyaman, merasa ayem di dalam kuburan nanti. Dan mana ilmu yang tidak bermanfaat sehingga ilmu itu harus saya tinggalkan. Masya Allah, luar biasa.
santri ini ilmunya sudah banyak sekali. Cabang ilmu yang dipelajari itu sudah luas sekali. Bukan cuma fikih, bukan cuma tauhid, ya, bukan cuma tasawuf, tapi banyak sekali. Dan juga sudah bisa untuk mengumpulkan semua ilmu itu di dalam dirinya. Ini santri Imam Al-Ghazali sampai seperti itu. Maka hari ini kita mempelajari begitu banyak bidang ilmu, harus semangat. Jangan pernah putus asa dan merasa ini pendidikan yang salah, tidak. Karena apa? Begitu banyak ilmu itu kita perlu mempelajarinya dan penting untuk diri kita. Jangan pernah mengatakan ilmu yang dulu saya pelajari di SMP, di SMA itu ada yang tidak bermanfaat hari ini, tidak. Tapi semua ilmu itu pasti akan ada manfaatnya. Yaitu apa? Manfaatnya adalah membuat hati ini menjadi lebih bersih dan membuat diri ini mempunyai petunjuk jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, satu, ilmu itu membuat iman menjadi semakin kuat. Yang kedua, ilmu itu membuat kita bersemangat untuk menjalankan amaliyah. Yang ketiga, ilmu itu menjadikan kita pribadi manusia yang memiliki akhlakul karimah. Masya Allah. Di dalam hal ini, maka ilmu tidak ada tujuan mempelajari ilmu untuk berdebat atau untuk menyakiti orang lain, membalas orang lain, bisa menghancurkan orang lain, tidak. Tapi ilmu itu membuat diri ini semakin berakhlakul karimah. Ilmu itu membuat diri ini semakin semangat untuk melaksanakan ilmu itu atau beramal. Dan juga ilmu itu membuat diri ini menjadi orang yang imannya semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri Imam Al-Ghazali ini mulai menyadari begitu banyak ilmu yang dia pelajari, yang luar biasa, dan ilmu ini syarat dengan ketentuan-ketentuan yang tinggi sekali. Ilmu-ilmu yang lembut kemarin sudah diberitahukan. Ternyata beliau merenungkan seluruh yang dia pelajari, bahwa 3 hal yang beliau renungkan. Yang pertama, manakah ilmu yang bermanfaat? Yang kedua, manakah ilmu yang akan membuat dirinya menjadi tentram, menjadi bahagia saat menjalani kehidupan nanti di alam kubur dan tentunya di akhirat nanti. Dan yang ketiga, mana ilmu yang tidak bermanfaat sehingga ilmu itu harus beliau tinggalkan. Masya Allah. Beliau sudah begitu banyak mempelajari ilmu, masih tetap merenung, masih tetap berpikir tentang apa yang menjadi tujuan hidup saya sebetulnya. Ya Allah, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah capek-capek untuk merenungkan itu. Kita sudah diberitahu dan bahkan kita sudah diingatkan kembali bahwa kehidupan ini ada tujuan. Kita hidup di dunia ini ada tujuan, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya cuma satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah bukan berarti sempit, hanya sholat, mengaji toh, mengaji Al-Quran saja, berzikir saja, puasa saja, tidak. Tetapi sholat dengan istiqomah, puasa Ramadan kewajiban kita, zakat fitrah dan pernah lupa, semoga kita bisa haji juga, berzikir pada Allah harus kita laksanakan, membaca Al-Quran jangan pernah lupa, tetapi ibadah-ibadah yang lainnya itu pun sangat banyak. Apapun yang kita kerjakan bisa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dalam kita melaksanakan ibadah itu perlu yang namanya adalah pedoman, yaitu ilmu. Maka ilmu ini harus kita pelajari dalam kehidupan kita, agar diri ini semakin terarah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar diri ini semakin terarah, imannya itu semakin bisa ditebalkan dan ditebalkan. Agar diri ini mampu untuk menghindari maksiat-maksiat yang merajalela di zaman sekarang. Masya Allah. Apalagi diri kita masih anak muda, maksiatnya masih luar biasa banyaknya.
langkah kita masih banyak sekali. Dan terkadang karena kesenangan kita melupakan bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan tidak teringat ini adalah sesuatu yang benar. Maka ilmu itu sangat penting bagi diri kita, remaja dan juga orang-orang yang memiliki darah muda yang luar biasa seperti kita. Maka diingatkan kembali, Masya Allah, semua ilmu yang kita pelajari ini, baik ilmu agama ataupun ilmu yang dianggap umum, harus kita pikirkan 3. Yang pertama, manfaat ataukah tidak ilmu itu. Yang kedua, ilmu itu akan bisa membuat kehidupan nyaman di alam kubur nanti atau tidak. Yang ketiga, mana ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga kalau sudah mengetahui mana ilmu yang tidak bermanfaat, harus siap untuk meninggalkan ilmu itu. Masya Allah. Baik, mungkin demikian kajian kita untuk part ini. Semoga ada manfaatnya. Yang sedikit ini semoga semakin menambah wawasan kita dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita semua untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah diri ini untuk terus belajar walaupun diri ini susah sekali untuk mempelajari sesuatu. Jangan pernah diri ini merasa diri ini ditinggalkan oleh Allah, karena Allah senantiasa bersama kita, karena diri kita senantiasa di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.